Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Akhir yang Baik. Ada akhir dari segala sesuatu. Apapun persoalan yang kita hadapi tidak akan selama-lamanya. Suatu saat persoalan itu akan berakhir. Setiap perjalanan memang punya akhir. Tetapi tidak semua akhir itu baik. Sejarah mencatat banyak orang-orang besar yang memulai gemilang, namun menutup hidupnya dengan tragis. Contohnya saja seperti Yudas Iskariot. Dia mengawali hidupnya dengan dipilih langsung oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa endingnya Yudas Iskariot ini bunuh diri. Yehezkiel 18 ayat 24 menuliskan, "Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya." Yang terpenting bukan soal awal atau akhirnya, tetapi yang penting adalah apa yang terjadi, apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan, apakah bertambah baik atau tidak, apakah karakter kita semakin serupa dengan Kristus atau tidak. Itu yang menentukan bagaimana akhir hidup kita. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah sebuah akhir yang baik. Yesus berkata, "Sudah selesai." Itu bukan hanya tentang matinya saja, tetapi juga selama hidupnya. Dalam Yohanes 17 ayat 4 dituliskan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Banyak yang bisa memulai, tetapi tidak menyelesaikannya dengan baik. Mari kita belajar dari Saul. Saul dipilih Allah dengan kuasa Roh Kudus, tetapi Saul berakhir tidak taat. Ia iri, ia bahkan keras hati. Contoh lain Salomo. Salomo mengawali kisah hidupnya dengan hikmat yang luar biasa. Namun, sebelum akhir hidupnya, ia menjalani dengan pengkhianatan terhadap Tuhan. Walaupun Tuhan bisa menggunakan kegagalan kita untuk kemuliaannya, tetapi kitab kehidupan bukan soal kinerja Tuhan di tengah gagal taatnya kita, tetapi kesetiaan kita untuk taat. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah bukti bahwa Tuhan tidak hanya berjanji, tetapi ia setia dan tidak menyerah meskipun sangat sulit keadaannya. Kita tahu bagaimana kisah hidup Tuhan Yesus, di mana ia selalu dikejar banyak orang mengejar dia untuk meminta kesembuhan, untuk meminta mujizat dan lain sebagainya. Sampai-sampai Tuhan ini tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Kemudian ia memuridkan Yudas, Thomas, dan banyak orang yang luar biasa bebal dan keras kepalanya. Tapi Tuhan tidak menyerah. Tuhan tetap setia. Bagaimana kita meresponi the good end atau akhir yang baik dan the good life dari Tuhan kita? Apakah kita juga mau punya the good end, akhir yang baik, saat Tuhan memanggil kita atau saat kedatangannya kembali, di mana itu sangat dekat. Jalan salib atau Via Dolorosa adalah jalan yang tidak mudah. Jalannya tidak rata. Tanpa memanggul salib pun orang bisa jatuh, apalagi harus memanggul salib yang sangat berat, ditambah dengan cambukan, hinaan, dan diludahi orang banyak. Tuhan Yesus tidak bersalah.
Dia tidak dihukum atas dosanya, tetapi dia lalui untuk orang yang justru bersalah kepada dia. Tuhan bisa saja mundur dan menyerah sebelum melihat salib. Namun, hari ini banyak orang menyerah sebelum melihat salib dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah harus jalan salib? Apakah tidak ada jalan lain? Allah membuat hukum yang tidak akan Ia langgar sendiri. Jalan salib itu membuktikan cinta Tuhan pada kita yang begitu besar, sangat besar, dan terlampau besar. Tidak hanya untuk kita yang mengikut Dia, tetapi juga untuk orang-orang yang menolak Dia hari ini. Pintu keselamatan itu tidak pernah tertutup, termasuk kepada orang-orang Israel saat ini yang paling keras menolak Dia. Jadi, jalan salib itu juga adalah jalan kita untuk membuktikan seberapa cinta kita pada Tuhan. Jadi akhirilah dengan baik, jangan menyerah. Tuhan Yesus turun ke dunia ini supaya Dia tahu apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu jujurlah kepada Tuhan, mintalah tolong jika memang kita tidak sanggup. Mungkin di awal pernikahan kita, sebagian besar orang, bahkan 100% pasangan memimpikan perjalanan pernikahan yang bahagia dan indah. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, bahkan lebih buruk dari yang pernah dipikirkan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau berakhir buruk? Apakah kita mau menyerah? Jalan salib dalam pernikahan berarti bertahan, mengampuni, belajar saling memahami, dan tidak lari dari komitmen yang sudah dibuat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesetiaan adalah bagian dari panggilan kita. Dan disitulah kita bisa mengakhiri dengan baik, dengan setia, dan bukan menyerah. Contohnya yang lain dalam dunia pekerjaan mungkin. Mungkin di awal kita bekerja dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill kita, dengan passion kita, atau ekspektasi gaji. Tetapi apakah kita mau terus-menerus seperti itu? Apakah kita mau menyerah dengan keluar dari pekerjaan itu? Ataukah kita mau tetap bertahan, belajar memperjuangkan diri dan menguasai diri, dan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan? Disitulah kita bisa mengakhiri dengan baik, dengan perjuangan, bukan dengan menyerah. Perjuangan dalam proses memang tidak pernah menjanjikan akhir yang baik. Tapi setiap akhir yang baik itu selalu dimulai dari perjuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup ini, mengakhirinya dengan akhir yang baik, dengan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu pertolongan Tuhan. Jujurlah kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepadanya jika memang kita tidak sanggup. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semuanya. Karena mustahil Tuhan membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.